sapi-sapinya gede-gede banget ya. Selama ini alhamdulillah bisa sampai 400 ekor sih Mas. Untuk PMK alhamdulillah kebetulan di kandang kami sapinya tidak ada yang terjangkit PMK. Salah satunya adalah dari pakan, kemudian dari kebersihan. Kita datangkan dokter hewan untuk pemeriksaan sapi-sapi kita. Mencapai 5-10 M mungkin bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal Parlov di sini. Thanks for watching this video. Oke teman-teman, kali ini aku lagi berada di Subang ya. Yang mana hari ini aku lagi ngikutin seseorang yang dia itu punya bisnis jual beli sapi atau hewan kurban, yang tempatnya yaitu di sini, yaitu di Subang. Nanti kita bakal lihat kandangnya yang besar ya. Di situ juga banyak puluhan sapi. Pengen tahu keseruannya? Check this out. Hai sobat, balik lagi bareng aku kali ini dalam suasana yang berbeda. Yaps, karena kali ini aku bakalan ngajakin kalian semua survei langsung menuju kandang sapi di peternakan sapi balap yang berada di Subang. Tepatnya di Kampung Dayakolot, Sagala Herang. Untuk mengetahui berbagai jenis sapi dan harganya, bahkan besar, berat, hingga sampai kepo tentang omset dari usaha ini loh guys. Dan buat kalian yang kebetulan lagi nyari sapi buat kebutuhan Hari Raya Idul Adha, aku saranin kalian pantengin terus ya video ini sampai beres, karena nanti akan ada info penting mengenai keunggulan sapi di kandang peternakan sapi balap Subang ini loh guys, yang pastinya bikin kalian jadi pengen beli. Oke teman-teman, ternyata setelah sampai di sini aku ngeliat langsung sapi-sapinya gede-gede banget ya. Kalian bisa lihat, dan menurut info dari pemilik sapi-sapi ini di sini itu beda dengan yang lain, karena di sini makanannya terjamin ya. Terjamin dalam artian itu benar-benar makanan sehat, karena makan dari rumput-rumput yang alami gitu. Karena banyak juga di luaran sana yang mereka itu jualan sapi tetapi makanannya itu nggak sehat gitu. Setelah saya sampai di sini guys, ternyata saya dibuat tercengang. Yaps, karena selain kandang yang bersih, makanan yang sehat, sapi-sapi di sini juga relatif memiliki daging yang sangat berisi, yang tentunya sangat cocok sekali untuk dijadikan hewan kurban. Karena indikator daging yang baik dan sapi yang sehat itu bisa dilihat dari makanannya guys. Meskipun sapi itu badannya gemuk, tetapi jika makanannya tidak sehat, seperti contoh banyak campuran bahan kimia, maka secara otomatis daging yang dihasilkan juga tidak sehat dan maksimal. Bahkan besar dagingnya dihasilkan dari cairan kimiawi saja, yang artinya ketika akan dimanfaatkan sebagai hewan kurban, maka dagingnya akan menyusut. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita langsung tanya ke ownernya. Oke teman-teman, tadi kita udah ngeliat ya, kandangnya itu bersih banget, terus sapinya banyak banget dan gede-gede juga. Di sini pokoknya memuaskan kalau kalian misalkan mau beli sapi di sini. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, mendingan sekarang kita tanya ke ownernya langsung deh. Oke, assalamualaikum dengan Salam. Pak Oman ya. Ya, Pak. Oke Pak, ini ada beberapa hal yang mau saya tanya nih Pak, mengenai apa namanya ini, peternakan apa namanya Pak di sini Pak? Ini peternakan sapi balap namanya. Oh, lebih dikenal peternakan sapi balap. Nah, Sapi balap ya. Kenapa tuh Pak, ada ininya nggak, apa namanya, sejarahnya kenapa dibilang peternakan sapi balap? Ya keilhamannya gitu sih. Jadi dinamakan sapi balap. Adapun silsilahnya belum ada silsilat atau keilhaman, sapi balap aja deh gitu. Oh gitu. Oke. Terus ini kira-kira bisnis ini dimulai udah dari berapa tahun nih Pak? Kalau di sini saya sekitar 14 tahun yang lalu, berarti 2008 kita sudah mulai perintisan jual beli sapi. Kita berdayakan petani sekitar. Fokusnya kita di Idul Adha, hari-hari biasanya ke pasar untuk jual beli sapi. Kita memberdayakan warga setempat. Setelah itu kita kasih bibit dan ya diramut oleh para petani sekitar sini. Berarti udah lama juga Pak ya, udah dari... Ya lumayan lah.
Kalau boleh tahu Pak, di sini jenis sapi apa aja nih Pak yang ada? Di sini yang tersedia itu macam-macam sih. Cuman sudah semuanya peranakan, kayak sapi lokal, sapi Madura, sapi Limousin, ya dan lain-lain sih di sini tersedia. Sebetulnya kerbau juga tersedia di sini, kerbau. Oh, ada kerbau juga ya. Kerbau itu untuk kita pengiriman ke daerah Pandeglang, Banten. Biasanya di sana memerlukan kerbau. Oh, memang kalau di sana memang gitu ya permintaannya. Memang di sana permintaannya kerbau. Oh, berarti ternyata di sini sapinya bervariatif juga ya, nggak Ya. cuma satu jenis doang gitu. Banyak Terus, jenisnya. keunggulannya Pak untuk diperternakan sapi balap sendiri di sini itu apa Pak kira-kira? Kalau di sini mungkin pakan ya, kita makannya memang menggunakan khusus rumput. Mungkin campurnya kadang dikasih dedek atau konsentrat, tidak ada yang lain sih. Tidak ada yang lain, tidak pakai ampas tahu dan lain-lain. Berarti relatif sehat lah ya Pak ya. Insya Allah untuk kesehatan kita terjaga, termasuk kondisi sekarang pun alhamdulillah sapi-sapi sudah terlihat pada sehat. Oh iya, betul-betul. Berarti kualitas pakan yang baik itu mempengaruhi kesehatan sapi itu sendiri Ya Pak betul. Untuk makan menentukan kesehatan sapi, baik dan tidak baiknya, untuk perkembangannya. Kalau boleh tahu penjualan setiap tahunnya Pak, khususnya di Idul Adha seperti ini bisa mencapai berapa ekor nih Pak? Kalau di Idul Adha selama ini alhamdulillah bisa sampai 400 ekor sih Mas. Wah, 400 ekor ya. 400 ekor. Kalau sebelum pandemi itu kita bisa sampai 500 sampai 600 ekor. Wah, Setelah banyak banget pandemi ya kita terbatas segala sesuatunya, sehingga sekitar 400 ekor ya alhamdulillah bisa 400 keluar ekor itu dari banyak kandang banget kita. tuh. Itu sapinya sapi lokal dari sekitar Subang dan sekitarnya. Oh gitu, oke. Terus untuk berkaitan dengan ini Pak yang lagi ramai sekarang ini PMK ini Pak, gimana Pak penanganannya di sini? Untuk PMK alhamdulillah kebetulan di kandang kami sapinya tidak ada yang terjangkit PMK, sehat semua. Salah satunya adalah dari pakan, kemudian dari kebersihan, mungkin itu. Dan tentunya kita untuk sekarang tidak menerima pengunjung yang sudah berkunjung ke tempat kandang sapi lain. Oh begitu Pak ya. Untuk menjaga kesehatan hewan yang sudah ada di sini. Siap. Berarti termasuk ketika kita misalkan mau beli ini kan sekarang kita harus ada surat sehat dari Kesehatan dari dinas dokter kesehatan, ya. dari dokter gitu kan. Itu di sini juga sudah ada fasilitasnya Sudah Pak. difasilitasi. Sudah Jadi difasilitasi. setiap berapa minggu sekali kita datangkan dokter hewan untuk pemeriksaan sapi-sapi kita. Berarti teman-teman yang mau beli di sini tuh relatif dimudahkan gitu. Kita tinggal datang, pilih mana sapinya, kita beli aja dan Ya. surat-suratnya semua sudah difasilitasi. RPH pun kita sudah menyediakan RPH Oh gitu rumah Pak. untuk penyembelihan hewan. Kalau rumah penyembelihan sendiri saya sediakan di Parongpong. Oh gitu. Jadi kalau untuk Idul Adha ini khususnya kita memfasilitasi RPH-nya di Jalan Parongpong itu Oke. untuk mempermudah yang mau belanja sapi kurban. Sama pertanyaan satu lagi nih Pak, saya kepo nih. Omset kira-kira Pak per tahun tuh sampai berapa nih Pak? Omset itu kadang-kadang kita sendiri nggak menghitung Mas. Wah gitu ya. Omsetnya kan namanya penjual seperti itu kadang-kadang apalagi penjual hewan. Berarti saking besarnya ini. Mudah-mudahan. Ya sekitar berapa? Mencapai 5 sampai 10 M mungkin bisa ya. Per tahun Pak ya. Per tahun. Mungkin satu lagi terakhir, sapi di sini Pak, kira-kira varian harganya itu dari berapa sampai ke berapa Pak? Harga sapi itu dari 18 juta untuk sekarang ya, 18 juta sampai 50 juta. Sampai 50 juta. Sementara seperti itu. Oke, siap. Makasih banyak jazakallah. Jadi gitu guys, keunggulan-keunggulan sapi di sini mulai dari harganya yang terjangkau, perawatan yang baik, kandang yang bersih, dan tentunya bebas PMK. Buat kalian yang berminat bisa langsung hubungi aja ownernya ya. Ya alhamdulillah setelah kami lihat, nah ternyata memang tempatnya bersih, kita bisa lihat bawahnya sudah dipelur ya, tidak seperti yang lain. Dan hewannya juga sehat. Nah ini kan sekarang lagi PMK ya, alhamdulillah dengan di sini sehat. Nah, saya yakin, alhamdulillah kami pesan di sini walaupun cuma satu ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi. Nah seperti itu. Ini insya Allah tahun kedua
kita beli sapi di sini seperti yang terlihat di belakang saya. Ini kandangnya cukup bersih, ya, sapi-sapi juga sehat, ya. Dan mudah-mudahan ya, Allah memberikan kelancaran segalanya, tidak ada kendala. Nah, terutama sekarang ini kan lagi mewabah penyakit PMK. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Dan enaknya beli di sini, ini sekalian sudah disembelih gitu. Jadi kita taunya bersih, daging, tulang, jeroan. Kira-kira di kandang ini ada berapa ekor nih Pak? Dari kandang yang 1, 2, 3? Ya, 60 ekoran ada. Sekitar 60 ekoran ada. Jadi masih di rumah-rumah petani, belum ditarikin. Berarti, Biasanya Hamin 2 minggu sudah kita tarikin semuanya. berarti selain di sini tuh masih ada stok lagi Pak ya? Masih. Tapi banyak banget di sini ya. Kita memberdayakan petani sekitar. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian sebagai informasi untuk mereka. Saya Walmonlov. Bye-bye.